itu udah ini sih bang apa? Kata saya bisa nggak syahadat? Bisa katanya. Al-Fatihah bisa. Pas Hmm. kalau dia telepon saya gitu ya, dia assalamualaikum gitu. Ya udah di ini aja diundang ke room ini aja ya Bang ya. Iya Oke. iya, insya Oke Allah ya. bang Iya. ya. Oke yo Nah, ya. Bang. Yo. Ayo, Assalamualaikum. assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Lau, Muslim apa Kristen Lau? Salam Kristen. Oh iya Kristen. Silakan Bang. Ini temanya ini siapakah sumber kejahatan Bang? Silakan. Cuman Ahi, Guru Nda, monitor Guru Nda. monitor Ahi. Ini kan lagi YouTube Zulkifli Abbas lagi di live kan sama Ko Julius. Ini bisa direkam nggak di YouTube ini? Bisa lah pakai OBS. Tidak di live kan direkam aja gitu. Iya, bisa bisa. Pakai OBS itu kan ada rekam tuh. Ya di bawahnya live itu kan ada rekam tuh, start rekam tuh. Nih, bentar Guru Nda, saya tunjukin saya ini dulu. Bentar Udah. ya Bang. Oh, udah Aku bisa. aku tahu kalau itu. Maksudku ini sambil live bisa merekam gitu. Bisa. Bisa, bisa, bisa. Yang penting ada pembukaan sama penutupan nanti pas di akhirnya Guru Nda. Nggak marah gitu. Enggak lah. Saya YouTube-nya. saya sering kayak gitu kok. Oh gitu. Iya. Kalau Oh, ya udah. penonton sepi itu saya rekam juga. Sama, saya juga suka ngerekam. Sambil nge-live. Iya. Enggak lah, nge-live Sambil bisa. live. Iya, Oh bisa. Bisa, Bu. bisa. Yang ngajarin siapa? Saya. Ustaz Bang Handi. Oh. Bang Andi aja belajarnya ke saya. Apa dia mah suka ini ya mengada-ada. Suka menggadang-gadang. Suka Aduh, ngarang burung. ya. Suka ngarang cerita ya. Iya. Oke kita mulai. Bentar, Sambil Guru Nda direkam belum aja, Bang Juma. siap. Tunggu abangku, Oh, aku mau bikin Sabar Bang Handi. ini dulu, sabar dulu. Handi. Palau Kristen apa Bang? Katolik apa Protestan Palau? Protestan, Pak. Saya Protestan. Kecil banget suaranya. Gua pakai headset ah. Saya Protestan. Oh Protestan. Tapi di sini kan buat ini ada upload video, ada live streaming, ada buat postingan. Kita mana nih? Jangan di situ. Di Rekamnya OBS di ya, Bang. OBS, Ahi. Di OBS Bukan nya, di Bang. situ. OBS aja gitu. Iya. Di OBS aja. Nanti Oh. setelah itu baru di-upload itu. Ada upload video itu kan. Nah, di situ di-uploadnya. Baik, baik. Sabar ya. Satu Langsung jam klik. aja kok. Langsung klik aja rekodnya itu loh. Siap, siap. Siap, sabar. Ngobrol-ngobrol aja dulu Bang Andi. Iya. Tanya-tanya aja di teman kita. Jawab beri. Jauh beri-beri. Iya, makanya Taruh senang. Papa Solo kok mantu. Ah, ya ngerasa. Banyak licin di musim hujan. Iya. Pak, Aja jadi aja Palau, diskusi. iya, jadi Palau ini Protestan ya Bang ya. Saya ada mendengar tadi di bawah terkait mengenai Judaism sama Islam yang Bapak sampaikan terkait mengenai monoteisme ya, ataupun kepercayaan kepada Tuhan yang Esa. Dan saya mau bertanya kepada Pak Hendi, boleh? Ntar dulu Bang, nanti kalau Banyuma nanti yang berbicara. Sabar dulu masuk materinya. Perkenalan dulu aja Bang. Abang di mana Bang? Kami di Makassar Bang. Nah, kalau saya di Sumatera, Bang. Oke. Mas kenal ya Bang ya, diskusinya itu di sini. Aturannya itu tidak boleh menista, menghujat personal, apalagi menghujat sesembahan masing-masing, kan gitu. Saling menghormati satu sama lain, gitu loh Bang. Oke, saya sepakat. Jadi enjoy aja gitu. Iya. Udah. Mantap, sudah direkam. Ya silakan Pak Lau, apa yang mau disampaikan? Yang saya sampaikan tadi terkait mengenai penjelasan Pak Hendi. Bang Lau diterima dulu, buka kameranya Bang Lau. Di sini gelap, Pak. Boleh nggak ngepapa? Nah, lanjut. Nah, jadi kan penjelasan Pak Hendi tadi memberikan pernyataan bahwa Judaism dengan Islam itu satu Tuhan ya, dan tidak ada gejolak untuk berdebat antara menyembah Tuhan masing-masing ya, antara Islam dengan Judaism.
Tetapi yang ditanyakan di situ adalah kepercayaan ataupun ketuhanan Kristen, kan begitu. Dan Pak Hendy tadi sudah memberikan penjelasan dan saya pun di bawah naik untuk bertanya kepada Pak Hendy. Sebelum kita pada penjelasan ataupun pemahaman tentang ketuhanan dalam agama Samawi maupun Yahudi Kristen ataupun Islam, coba dulu paparkan terhadap saya, apakah Pak Hendy ini mengerti terkait mengenai monoteisme Trinitarian dan monoteisme Pratrinitarian Bentar, dan bentar monoteisme Bang. Unitarian. Bentar Bang Bang. Juma Ini aja. narasumbernya Bang Juma, biar Iya. Guru dan Juma yang menjelaskan. Saya serahin ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, silakan. Iya. Jadi kalau terkait dengan penamaan-penamaan atau gelar-gelar konsep sekte yang ada, kami enggak terlalu mendalami ke sana. Karena fokus kami itu Bible. Nanti Bible yang akan mengurai posisi daripada sekte ini dalam konsep bertuhan. Itu mereka menyalahi atau selaras dengan apa yang ada di Bible. Dalam hal ini pengajaran Yesus yang ada di dalam kitabnya saudara kami Kristen. Contoh misalnya ketika dikatakan hidup kekal mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau satu-satunya berarti nggak ada lagi, yang lain itu nggak ada. Itu pengakuan lisannya Yesus sendiri. Lalu di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi tidak ada Tuhan yang dibentuk jadi roh, jadi daging dan seterusnya. Nah, konsep yang dibawa oleh saudara kami Kristen, kenapa ada istilah itu Trinitas, Tritunggal, Unitarian dan seterusnya. Itu disebabkan karena mereka pingin kali mendudukkan makhluk yang bernama Kristus Yesus ini setara dengan Tuhan yang betul. Mereka memaksakan Yesus yang hanyalah makhluk, yang hanyalah ciptaan, yang hanyalah rasul untuk duduk selevel dengan pencipta langit dan bumi. Artinya di konsep Kristen itu jelas dalam pandangan Islam disebut musyrik atau syirik. Menduakan pencipta langit dan bumi. Percaya adanya pencipta, percaya. Maha suci, maha suci, maha tinggi. Tapi di lain sisi percaya juga kalau yang maha suci tidak suci, yang maha tinggi tidak tinggi, yang maha kuasa tidak kuasa, yang kekal tidak kekal. Itulah pola yang dibangun oleh keyakinan saudara kami Kristen. Seperti itu Bang Lau, silakan. Oke, kalaupun penjelasan Bang Juma tadi mengenai bahwa Yesus itu sengaja diangkat menjadi Tuhan ataupun para para leluhur kita itu yang mengangkat dia sebagai Tuhan. Tetapi memang sebelum bapak-bapak gereja dan Yesus sendiri dia mengakui bahwa dia itu sama dengan Tuhan. Lalu kalaupun cuman Yesus yang mengakui itu, lalu bagaimana dengan orang lain? Misalnya saya memberikan contoh. Mungkin kita di sini, ya sahabat dari Muslim juga sudah mengetahui tentang peristiwa yang dialami oleh Stefanus saat dia dirajam. Tetapi dia menyatakan dalam doanya, ia berseru dengan suara nyaring, ya Tuhan Yesus. Jadi dia mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, jadi apakah ada bukti lain lagi bahwa para pendahulu kita sudah mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan? Nah, kita juga mengetahui di mana si Thomas. Kalau kami Kristen itu mengakui Thomas itu adalah seorang yang peragu. Ketika orang lain mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi si Thomas mengatakan, saya tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tidak mungkin orang mati bangkit. Tapi bukti nyatanya, Yesus
mengatakan kepadanya, "Hai Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Kan begitu. Tapi apa yang dilakukan Thomas pada saat itu? Dia tersungkur, dia bersujud, dan dia berdoa di hadapan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, jadi Yesus di situ mengatakan kepada Thomas, ya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, itu adalah salah satu bukti. Silakan. Iya, baik. Ada dua hal ketika kami Muslim berhadapan dengan saudara kami Kristen di dalam mereka menjabarkan kepercayaan mereka terhadap sosok Yesus ini. Yang pertama, kami melihat bahwa orang Kristen ini tidak mau mendudukkan keadaan pada masa itu ketika Yesus berbicara kepada orang-orang di sekelilingnya, di mana Yesus berbicara sebagai manusia. Sebagai manusia, sudah pasti dia bukan Tuhan. Sudah pasti dia adalah utusan yang berbicara sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai ajaran dia kepada Bani Israel sesuai dengan perintah Elohim. Jadi Yesus mau berbicara apapun, selama 33 tahun itu dia berbicara sebagai manusia. Bukan berbicara sebagai Tuhan. Dan sebagai manusia, memang dia akui apa yang terlontar dari mulutnya itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan yang telah mengutus dirinya. Orang Yahudi ketika mengatakan Tuhan atau Elohim sekalipun, tidak akan mendudukkan kemudian mereka paham bahwa orang ini Tuhan, orang ini Elohim. Enggak. Karena mereka sudah diajarkan, siapapun yang datang kepada kalian yang menyampaikan firman Tuhan, maka dia boleh mengaku Tuhan. Boleh. Tetapi mengaku Tuhan karena dia adalah wakil Tuhan. Dia mengaku Tuhan karena dia sedang menyampaikan risalah ketuhanan yang dibawa oleh mereka sebagai nabi atau sebagai rasul. Contoh, Keluaran 7 nomor 1. Musa juga adalah Tuhan, diutus kepada Firaun. Nah, kemudian ketika Yesus ingin dilempari batu oleh orang-orang Yahudi karena dituduh menyamakan dirinya dengan Elohim, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim? Masihkah engkau mengatakan aku menghujat Elohim disebabkan karena aku yang menyampaikan firman mengaku sebagai anak Elohim? Sesungguhnya ketetapan Tuhan itu tidak bisa dirubah. Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Jadi pandangan Kristen ini terhadap keadaan pada masa itu sudah terkontaminasi dengan pemahaman orang-orang Roma dan Yunani bahwa ketika ada manusia yang luar biasa mampu bermukjizat, maka dia adalah inkarnasi dewa. Dia adalah separuh dewa, separuh manusia. Sebagaimana Paulus ketika dia datang di Antioquia, di data Kisah Para Rasul 14, di situ Paulus dianggap sebagai dewa Hermes. Kenapa? Karena Paulus bisa bisa bermujizat. Mereka kemudian menganggapnya, oh ini dewa kita yang turun ke bumi menjadi manusia Paulus. Nah, inilah yang dianut oleh orang Kristen ketika Yesus melakukan interaksi terhadap muridnya, dianggapnya dewa, dianggapnya Tuhan. Itulah keadaan yang terjadi hari ini. Kemudian yang kedua, ketika Yesus mengatakan dirinya bahwa engkau mengatakan aku Tuhan, memang itu betul. Yesus sedang berbicara sebagai rasul. Dan dia persaksikan itu sendiri. Apa katanya? Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid percaya kalau Yesus itu apa? Utusan Tuhan. Sedangkan orang Kristen hanya karena mencomot-comot data-data di dalam kitabnya mereka sendiri, ini Tuhan pasti, ini pasti Tuhan, ini pasti Tuhan.
Sedangkan Yesus semua firman, semua perkataan yang diucapkan mempersaksikan dirinya, muridnya percaya kalau dia hanyalah utusan Tuhan. Itu saudara Lau. Jadi pandangan Yesus terhadap dirinya, seluruh mukjizat yang lakukan, itu pandangan seorang nabi, seorang rasul. Makanya dia mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah betul. Nah, bagaimana kalau Kristen bersaksi tentang Yesus? Pasti sudah jelas tidak betul, tidak benar. Demikian saudara, silakan. Sedikit nambahin Ahi. Bentar Iya. Pak Lau ya. Tadi Anda ini melakukan pemelintiran, pembohongan atau apa sih? Iya, Atau mengatakan aku Tuhan. Anda nggak paham Bible? Anda tadi mengatakan Thomas sujud dan berdoa di bagian mana? Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai Yohanes 19:28 itu. Di bagian mana Thomas bersujud di situ? Tidak ada Thomas bersujud, tidak ada Thomas berdoa. Tapi yang dikatakan di situ, Thomas menjawab, bukan berdoa di situ. Ya Allah, ya Tuhanku. Itu bukan sedang menuhankan Yesus, tidak. Itu ekspresi orang kaget. Sebagai orang beriman, wajar ketika dia kaget, ketika dia gembira dan sebagainya akan menyebut ya Allahku, ya Tuhanku. Apalagi kalau Anda lihat dalam bahasa Yunaninya di situ pakai kata kurios. Bahkan bukan kurie. Kata kurios tidak pernah digunakan untuk menyebut orang di depannya, atau tidak pernah digunakan untuk menyebut orang secara langsung. Kalau untuk menyebut orang secara langsung pakai kata kurie, bukan kurios. Di situ pakai kurios, artinya bukan untuk Yesus. Berarti Thomas sedang menyebut Tuhannya Yesus. Satu. Yang kedua, di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Bagaimana mungkin di ayat 28 Yesus adalah Allah, di ayat 17 Yesus punya Allah? Tidak mungkin itu. Ya, jadi Anda tadi saya lihat melakukan pemelintiran, atau memang Anda hanya bicara berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan apa yang tertulis, atau bagaimana, saya kurang paham. Silahkan dikonfirmasi. Dan sebelum saya menjawab, bisa nggak host diubah temanya ini? Saya bukan pendeta, Oke, saya oke, sebagai oke, oke. jemaat. Gampang. Saya jemaat. Oke. Nah, jadi Pak Sugi, terkait mengenai sujud yang Bapak sampaikan tadi, pastinya kan dalam peristiwa itu Bapak sudah paham bagaimana Yesus menerima pengakuan Thomas akan dia sebagai Allah. Tetapi terlepas dari semuanya itu, dia mengecam Thomas karena ketidakpercayaannya, tetapi bukan karena penyembahannya di situ. Si Thomas dalam peristiwa itu dia sedang penyembahan. Nah, lalu kalau kita berbicara terkait mengenai di Injil Yohanes, Pak, mungkin Bapak tahu tentang konfrontasi antara Yesus dan sejumlah orang Yahudi. Nah, jadi konfrontasi itu mulai ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh pada hari Sabat dan kemudian memerintahkannya untuk mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, karena alasan inilah maka orang-orang Yahudi pada masa itu menganiaya Yesus. Nah, karena ada banyak hal-hal yang dilakukan Yesus pada hari Sabat, dan itu sebenarnya larangan bagi tradisi orang Yahudi. Nah, tetapi ia menjawab mereka pada masa itu, Pak, begini. Dia mengatakan begini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, jadi orang-orang untuk membunuhnya pada masa itu, bukan karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan sehingga demikian menyamakan dirinya dengan Allah kalau kita berbicara Yohanes pasal 5 ayat 1 itu. Nah, jadi mungkin orang-orang pasti berkata begini, hei, saya juga dapat berkata Bapakku bekerja sampai sekarang.
karena aku juga bekerja. Jadi apa artinya? Itu tidak membuktikan apapun. Jadi kalau kita mempelajari suatu dokumen, kita harus memperhitungkan bahasa, budaya, dan khususnya orang atau orang-orang yang menjadi pendengar kata-kata yang sedang diucapkan pada masa itu. Nah, jadi kebudayaannya di situ adalah budaya Yahudi yang dijadikan pendengar adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Nah, jadi bagaimana orang Yahudi memahami pernyataan Yesus? Ya, dalam budaya mereka. Orang Yahudi pada masa itu berusaha dan ingin membunuhnya karena ia meniadakan hari Sabat dan karena ia juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Bapaknya sendiri. Dia Nah, jadi dari situlah timbul reaksi yang begitu drastis. Karena Yesus tadi mengatakan Bapakku bukan Bapak kita. Nah, jadi kemudian dia menamakan masih bekerja sampai sekarang. Dia menggunakan kedua ungkapan itu dalam cara dia membuat dirinya sama dengan Allah, sejajar dengan kegiatan Allah. Bapakku bekerja dan sampai sekarang saya bekerja. Dia menyebut sejajar dengan Allah pekerjaannya. Karena begitu. Itu satu poin. Udah. Nah, Oke, udah habis waktu. Silakan. Ya, silakan Bang Juma. Iya, kalau saya sih simple ya. Pandangan orang di luar Yesus dan muridnya ya tentu beda lah. Karena Kristen ini memang disetting untuk menjadikan Yesus itu sebagai sembahan, untuk setara dengan pencipta langit dan bumi, untuk mendurhakai pencipta. Maka apapun yang ada akan dijadikan sebagai alat untuk melantik Yesus ini sebagai Tuhan. Karena sejatinya memang dari dasarnya kayak begitu. Padahal orang Kristen tahu kok bahwasanya orang Yahudi itu mencari-cari alasan untuk bagaimana Yesus ini bisa dipersalahkan lalu dieksekusi. Orang Kristen tahu itu, bahwasanya orang Yahudi bukannya nggak ngerti kalau dikatakan bapakku, anakku, bapakku adalah Tuhanku dan anakku adalah hambaku. Orang Yahudi tahu, tetapi orang Kristen pun juga tahu. Hanya saja sekali lagi ada kekuatan yang bertengger di dalam diri-diri orang Kristen yang menginginkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya saingan, yaitu Yesus. Itu keinginan orang Kristen tuh. Jadi apapun yang Yesus lakukan, kentut sekalipun orang Kristen akan menekankan itulah bukti ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah manusia yang bisa kentut. Itu orang Kristen tuh, itu sudah karakter, memang sudah dicetak dari sananya. Tuhan harus pensiun, Yesus harus jadi penggantinya. Jadi bagaimanapun Yesus mengutarakan tentang dirinya, orang Kristen akan membantah. Ketika Yesus melakukan satu pelanggaran menurut kaidah-kaidah Torah, kan Yesus klarifikasi dan Kristen tahu kok itu. Di Matius 12 ketika orang-orang menegurnya kan, hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, kemudian karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum. Karena lapar aja udah bagi orang berakal udah ketahuan ini bukan Tuhan. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi, "Hei Yesus, lihat murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Apa jawab Yesus? Orang Kristen tahu itu kitabnya. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia Daud masuk ke dalam rumah Tuhan dan bagaimana Daud dan muridnya makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Tapi Daud lakukan, berarti boleh. Aku juga melakukan ini, boleh. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan bagi hari Sabat, maka Daud juga adalah Tuhan bagi rumah Elohim yang di dalamnya ada sajian-sajian roti yang tidak boleh dimakan. Sederhana kok itu. Tapi kan Kristen tahu, hanya saja Kristen ini adalah kelompok manusia yang ingin mengeksekusi pencipta langit dan bumi dan melantik ciptaan yang bernama Yesus untuk menduduki kursi ketuhanan itu. Orang Kristen itu memang sudah karakter begitu. Apapun yang Yesus katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Orang Kristen mengatakan EGP, yang penting lu Tuhan.
Jadi kami mau berapi-api di sini, mati-matian di sini menjelaskan Yesus manusia, Yesus makhluk bertuhan. Orang Kristen tak akan mau terima. Karena sudah tersetting dari pabrik. Lu harus menuhankan gue. Apapun yang terjadi, Yesus yang kupakai namanya harus kau jadikan Tuhan. Harus ajarkan kepada semua manusia. Kita menggunakan nama Yesus untuk menuhankan diriku. Sepakat? Sepakat, paman. Itulah yang terjadi. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesan yang datang kepadamu memakai namaku. Tuh, Yesus jadi sasaran. Yesus jadi kambing hitam. Oh, dia kan Tuhan, buktinya dia begini, buktinya dia begitu. Padahal Yesus melakukan itu semua untuk membuktikan dirinya rasul. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya Kristen ini adalah penonton film yang sedang diputar ulang, tapi setelah diramu oleh penulis-penulis. Jadi saudaraku, saya simpulkan bahwa apapun bukti yang kami sajikan, apapun kesaksian Yesus yang berbicara langsung kepada saudara sekalipun, tidak akan menghentikan Anda untuk melantiknya menjadi Tuhan. Karena memang ada kekuatan di luar manusia, yaitu iblis yang memakai nama Yesus, yang menginginkan dia dituhankan dalam nama Yesus. Kesimpulan saya, sebenarnya Anda ini bukan orang bodoh. Anda ini orang pintar. Hanya saja Anda terperdaya dengan konsep doktrin dan dogma Yesus itu Tuhan. Maka apapun yang dilakukan Yesus, tidur, lapar, ketakutan, Anda akan mengatakan, oh itu sisi kemanusiaannya, lalu sisi ketuhanannya mana? Nah, nanti Anda embel-embelin tuh, oh, itu pada saat dia mengatakan aku akan menghakimi, aku akan membangkitkan, padahal dia mengatakan itu adalah sebagai sisi kemanusiaan. Tapi sekali lagi saya katakan, ya Anda harus berjuang untuk menggantikan pencipta langit dan bumi dengan sembahan Anda yang bernama Yesus itu. Silakan. Baik. Tapi mungkin saya sebentar aja saya menjelaskan, membuktikan bagaimana Yesus itu menyamakan dirinya ataupun mengklaim bahwa dia adalah Allah. Jadi mungkin kita juga di sini sudah membaca ataupun mempelajari bagaimana pada hari raya pentabisan bagi Allah di Yerusalem. Nah, jadi pada masa itu Yesus didekati oleh sejumlah pemimpin Yahudi yang tidak mempercayai dia sebagai Tuhan dan menanyakan apakah ia memang Mesias itu. Lalu Yesus mengakhiri komentarnya kepada mereka dengan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara tentang Yohanes 10:30. Nah, jadi apa reaksi orang Yahudi pada masa itu? Orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Dan kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Itu pertanyaan pertama. Nah, jadi jawab orang Yahudi pada masa itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Itu Yohanes 10:31 dan 33. Nah, jadi di situ dalam konfrontasi itu, dalam peristiwa itu, kita pasti boleh jadi bertanya-tanya, mengapa orang Yahudi memberikan reaksi yang begitu kuat terhadap apa yang Yesus katakan tentang kesatuannya dengan Allah. Jadi, satu hal yang menarik yang tersirat dalam ungkapan ini, kalau kita berbicara tentang satu dalam bahasa Yunani, itu netral, bukan maskulin. Nah, dari Bang Juma tadi mengatakan ketika juga Musa dia menyamakan dirinya sebagai Tuhan kepada orang Israel, tapi itu bukan berbicara tentang sifat dan watak. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang ketuhanan Yesus, mungkin di dalam Yohanes 8 dan 19 itu sudah mengatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat dia
Dan barang siapa membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Nah, jadi dari ayat-ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus memandang dirinya lebih daripada sekedar manusia saja. Itu aja, silakan. Iya, saya harus terus mengumandangkan bahwa Anda sedang ingin mempensiunkan Tuhannya Yesus. Anda ingin melantik sembahan Anda itu untuk menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan anak Maria, yang juga sebenarnya cuma namanya doang yang dipakai oleh makhluk yang keluar dari kuburan. Anda bukan orang bodoh, Anda orang cerdas, Anda orang pintar. Sekali lagi, Anda baca kok di dalam kitab saudara sendiri, kamu memang mengenal aku, kata Yesus. Tetapi kau tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Nah, itu, Anda baca itu. Dan ketika Anda berbicara mengenai Yohanes 10, ketika orang Yahudi mengatakan, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Ini tuduhan yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi. Anda tahu itu, Anda tahu, Anda ngerti, Anda paham, Anda bukan orang bodoh. Sudah dijawab sendiri kok. Yesus yang menerangkan itu. Makanya orang Kristen itu paling anti baca nomor 34 sampai 36. Karena di situ Yesus membantah tuduhan orang-orang Yahudi itu. Sedangkan orang Kristen, ketika orang Yahudi melakukan satu kesalahan fatal dengan mengatakan Yesus bersalah karena dia menuduh menyamakan dirinya dengan Elohim, itu adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh orang Yahudi. Makanya di data Yohanes 11-nya 45 sampai nomor 57, mereka jelas ingin membunuh Yesus hanya karena unsur politik doang. Dan Matius 26 nomor 59 dan juga Markus 14 nomor 1, jelas sekali mereka orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, mencari-cari kesalahan Yesus agar mereka bisa membunuhnya. Maka mereka melakukan kesaksian palsu, tuduhan palsu, tipu muslihat. Termasuk yang Anda baca. Makanya dia di data nomor 34-nya Yesus menjawab apa? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku Tuhan berfirman, kamu adalah Tuhan. Jikalau kepada mereka berarti jamak, karena bukan cuma Yesus, banyak. Kepada mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Elohim. Yesus sendiri yang menjawab kok. Tapi saudaraku ini tahu, saudara Lau ini paham. Cuman maaf, saudara Lau lagi dipakai oleh iblis untuk melantik Yesus ini sebagai Tuhan untuk menggantikan pencipta langit dan bumi. Anda tahu kok, Yesus klarifikasi ketika dia mengatakan kamu hanya manusia, bukan karena pekerjaanmu, tetapi karena kau hanya manusia, lalu engkau menghujat Elohim, engkau sekalipun manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Yesus jawab, sorry lah dek ya, sorry, jangan memperbodoh diri kalian. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan berfirman, kamu adalah Elohim. Jikalau mereka, siapa mereka? Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, Nabi Muhammad. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Elohim, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah ente berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah mengutusnya dalam dunia, engkau menghujat Elohim hanya karena aku berkata aku adalah anak Elohim? Yesus klarifikasi kawan. Jadi bukannya Anda nggak paham, Anda ngerti. Mungkin Anda seorang intelektual di dalam hal ini, tetapi lagi-lagi Anda adalah perpanjangan tangan Yesus yang keluar dari kubur agar manusia di bumi jangan menyembah pencipta langit dan bumi lagi, tetapi menyembah Dia dalam nama Yesus. Itu Kristen itu adalah senjata yang digunakan oleh makhluk yang keluar dari kubur ini untuk menghentikan
manusia menyembah kepada pencipta yang maha suci, beralih kepada ciptaan yang disembah dalam nama Yesus Kristus. Apa buktinya? Coba Anda tengok hari Minggu, berbondong-bondong orang Kristen, pengikut makhluk itu, tidak lagi menyembah Elohim, tidak lagi mengakui Yesus sebagai manusia, tetapi mereka masuk ke tempat ibadah mereka menyembah kepada yang namanya Yesus Kristus, dengan embel-embel menyembah Bapa melalui Yesus. Adakah Yesus mempraktekkan itu? Enggak. Yesus sudah mengunci mati. Segala firman yang aku ucapkan itu bukan dari aku, tapi dari Bapa, dari Tuhan yang mengutus aku. Segala pekerjaan yang aku kerjakan itu bukan dari aku, tetapi itu adalah pekerjaan yang Bapa lakukan melalui perantaraan aku. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yohanes 12 nomor 49. Yohanes 14 nomor 24. Semua jelas kok. Jelas itu. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar suaranya. Berarti yang berbicara ini Bapa? Bukan. Anda tahu itu, Anda tahu, Anda ngerti, Anda paham, Anda paham. Tapi lagi-lagi, karena Anda punya misi dari si dia yang ada di belakang abang ini, yang makhluk yang keluar dari kubur ini, maka Anda di sini mau mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia dan dia memang melalui rahim Maria. Bullshit. Bukan manusia Yesus yang keluar dari Maria ini yang Anda promosikan hari ini. Bukan. Tapi makhluk gaib yang memakai nama Yesus yang Anda inginkan untuk dituhankan oleh manusia. Silakan. Oke, jadi Bang Juma terkait mengenai pernyataanmu tadi mengenai bahwa Yesus itu sengaja diangkat jadi Tuhan dalam cerita Yahudi. Tetapi mungkin Bang Juma ini memahami tentang peristiwa lagi ini. Karena kalaupun berbicara mengenai cerita, tetapi dari pernyataan Bang Juma juga mengutip isi-isi Alkitab, kan begitu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Bang Juma dalam posisi pada masa itu ketika Yesus diadili? Nah, jadi kita harus percaya bahwa Yahudi pada masa itu bukan bangsa biadab yang bodoh, ya, melainkan berbudaya tinggi serta amat saleh beribadah. Nah, jadi suatu analisa terhadap kesaksian Kristus, dia membuktikan bahwa dia adalah akulah dia. Nah, jadi tata peradilan pada masa itu, imam besar dia bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, ya, apakah engkau Mesias? Jadi Yesus sendiri mengakui akulah dia. Itu aja. Tapi tergantung Bang Juma mengatakan sekarang sengaja cerita orang Yahudi mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Terserah Abang Juma. Cuman saya mengutip ini sesuai dengan Alkitab. Kalau kita berbicara bagaimana di Injil Markus pasal 14 itu tentang peradilan Yesus. Yesus mengakui dirinya, akulah dia, menjawab imam besar pada masa itu. Sudah, itu aja. Akulah dia siapa? Anda tahu kok yang dimaksud di situ akulah dia, anak daripada Yusuf tukang kayu. Anda tahu kok akulah dia yang menyembuhkan orang itu, yaitu sang Mesias. Mesias itu Anda tahu kok orang yang diurapi Tuhan. Anda tahu kok akulah dia. Dia siapa? Paulus juga mengatakan akulah dia. Bukan cuma dia yang mengatakan akulah dia. Dia bukan berarti Tuhan, tapi dia Mesias. Anda tahu kok Mesias itu manusia. Akan tetapi sekali lagi Anda sedang ingin menyampaikan pesan makhluk gaib. Yang kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda ke gereja menyembah siapa? Yesus Kristus. Ada perintah dari Elohim? Tak ada. Ada perintah dari Yesus? Tak ada. Lalu kenapa kompak kali? Ya iya, jiwa-jiwa kalian sudah tergadai oleh makhluk tersebut.
Harusnya Anda sadar gitu loh. Kalau apa yang Anda pahami hari ini itu seirama senada dengan apa yang diimani orang-orang Yahudi sesama Yesus, maka Kristen itu nggak ada, atau Yahudi itu nggak ada. Yang ada adalah penganut-penganut ajaran yang seirama dengan apa yang Anda anut hari ini. Tapi faktanya kan kagak. Yang menyembah Yesus itu hanya datang dari Roma Yunani. Mana murid Yesus yang ke-11 ini? Mana pengikutnya? Mana murid-muridnya? Mana anak-anaknya? Mana keturunannya? Kristen kan mereka? Enggak. Mereka tetap saja Yudaism. Karena sejatinya yang bisa disesatkan yang mereka yang tidak mengenal Tuhan. Anda mengatakan orang Yahudi mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yahudi mana yang bisa percaya Tuhan turun menjadi bayi? Yahudi mana yang percaya pencipta langit dan bumi yang mereka lihat begitu dahsyat mujizatnya? Melalui Nabi Musa, melalui kakek mereka Abraham, melalui Daud, Salomo, tiba-tiba muncul jadi bayi. Yahudi mana yang tiba-tiba jadi gila? Gak ada, saudaraku. Kalian sedang mengusung misi dari alam gelap. Apa kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 59 58? Sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang membawa pentungan dan pedang. Padahal setiap hari engkau melihat aku di bait suci. Akan tetapi saatmu tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Jadi titik awal kuasa kegelapan itu mengambil alih kondisi karya Tuhan terhadap para nabi itu adalah ketika Yesus diupayakan untuk dilenyapkan di atas muka bumi ini oleh pembenci-pembencinya atas dasar perintah iblis. Sebelum iblis memakai tangan-tangan dari manusia untuk membunuh Yesus, iblis sendiri yang awalnya turun tangan, kawan. Berapa kali iblis ingin membunuh Yesus? Berapa kali? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar setelah Yesus tak ada di bumi, kami iblis bisa memakai namanya untuk berpura-pura menjadi Yesus agar kami bisa memenangkan jiwa-jiwa ke neraka. Maka iblis turun tangan, ingin membunuh Yesus, ingin menghabisi Yesus, ingin melenyapkan Yesus, tapi nggak berhasil. Pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus itu tidak mengizinkan itu terjadi. Maka apa yang terjadi? Coba Anda baca tuh. Ketika dia mencoba Yesus dan tidak berhasil, iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Anda paham kok itu? Anda ngerti kok? Apa waktu tepat itu ketika iblis tunggu? Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, itulah saatnya penguasa dunia melakukan aksi penghukuman terhadap dunia. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Siapa yang menghakiminya? Penguasa. Siapa penguasa dunia? Iblis. Sekarang juga penguasa dunia iblis dilemparkan keluar. Jadi yang dilemparkan keluar dari kubur itu bukan Yesus, tapi si Bilis Isis yang memakai nama Yesus. Anda tahu kok itu, Anda paham, Anda ngerti, Anda pelajari kok. Anda pelajari itu. Tapi sekali lagi, sama seperti orang Kristen, tanpa dalil perintah, tanpa instruksi Tuhan Elohim, dan juga tanpa instruksi perintah dari Yesus sang Nabi, Kristen berbondong-bondong ke gereja. Sama apa yang Anda lakukan hari ini, yaitu memaksakan Yesus itu sebagai Tuhan. Padahal tak ada. Di mana Yesus sebagai Tuhan? Kapan waktunya dia Tuhan? Nggak ada. Yesus di bumi lahir sebagai manusia, penginjilan sebagai manusia, bermujizat sebagai manusia, berkata-kata sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, nanti datang kedua kalinya pun datang sebagai manusia. Siapa sih sebenarnya di luar Tuhan pencipta langit dan bumi yang ingin dituhankan?
Baca Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Iblis. Di luar Tuhan yang ingin dituhankan adalah iblis. Maka misi iblis agar manusia menuhankan dirinya adalah menjual-jual Yesus, memamer-mamerkan mujizat-mujizat Yesus, menggiring manusia membuat karangan-karangan tentang Yesus agar dia bisa disembah dalam nama Yesus. Makanya maaf, 10 detik terakhir. Makanya para penyembah-penyembah Yesus ini ketika ketemu Yesus nanti di hari terakhir, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Yesus, bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu ketika kami di bumi? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Anda tahu kok itu, Anda ngerti kok, Anda paham kok itu. Tapi sejatinya yang disebut iblis tidak mau menerima nasihat. Karena iblis itu sudah identik dengan neraka. Nggak mungkin iblis bertobat. Oh iya ya, udah aku bertobat. Nggak mungkin. Nah, itu iblis. Tapi kan pada diri Anda bukan iblis seutuhnya. Anda juga adalah keturunan Adam. Berarti potensi untuk bertakwa kepada Tuhan itu ada. Maka sejatinya sadarlah bang. Sadar. Sadar bang. Sadar. Sadar. Anda sedang memproklamirkan ketuhanan iblis dalam nama Yesus. Yesus itu tak mau dituhankan. Yesus tak mau diibadahi. Yesus tak mau disetarakan dengan Tuhan sekalipun. Tetapi Anda dengan pedenya percaya diri, wah Yesus itu Tuhan loh, ini tunggu aja Anda akan diusir. Saya kira begitu, silakan. Oke, saya akan menjawab ya dari pernyataan. Kalau Juma berbicara tentang Yesus itu tidak mau untuk disembah ataupun dihormati. Dari tadi saya membawa narasinya. Kalau kamu berbicara demikian, pastinya kan kamu harus baca di Yohanes pasal 5 ayat 23. Bagaimana Yesus itu menuntut supaya disembah. Itu Yohanes pasal 5 ayat 23. Dan di Ibrani pasal 1 ayat 6. Dan ada juga di Wahyu pasal 5 8 sampai 14. Nah, lalu bagaimana dengan iblis? Apakah Yesus itu sebagai iblis? Nah, kamu harus paham Juma, bagaimana konfrontasi antara iblis dengan Yesus. Dalam satu konfrontasi itu, iblis ingin mengakui, ingin mencoba Yesus. Apa kata Yesus kepadanya? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Gitu. Jadi, bahwa iblis itu disuruh oleh Yesus untuk menyembah dia. Ya, gitu. Jadi, lalu apakah Yesus itu benar-benar Allah? Apakah ciri khasnya itu sama dengan Allah? Saya akan membuktikan beberapa kali. Ya, kalau kita berbicara di mana Yesus memiliki ciri khas, ya diperkenalkan sebagai oknum yang dengan sendirinya seperti Allah, berlaku kepada Allah. Apakah dia maha kuasa? Dia maha kuasa. Di Wahyu pasal 1 ayat 8, dia maha kuasa. Dan apakah dia hidup yang kekal? Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dan apakah berada di mana-mana? Ada di Matius 28 ayat 20. Dan apakah dia itu sebagai sebagai yang ingin disembah, yang Bang Juma tadi mengatakan Yesus itu tidak ingin disembah. Kalau kita berbicara tentang ayat 23 itu, Yesus sendiri mengatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, jadi kata terakhir saya Bang Juma sebelum saya turun ini, harusnya Bang Juma itu memahami tentang Injil sinoptis. Bagaimana Yesus dalam keadaan Injil Matius, bagaimana Yesus dalam keadaan di Injil Markus, dan bagaimana Yesus disebut di Injil Lukas, dan bagaimana Yesus disebut di Injil Yohanes.
Nah, jadi kalau Bang Juma mentok dalam satu kata, misalnya contoh, masa di Injil contoh di satu ayat, misalnya di Matius, Yesus disebut di sini anak, tetapi di Yohanes dia disebut Tuhan. Jadi cara berpikirnya di situ Juma, bahwa Yesus itu mempunyai semuanya itu. Disebut nabi iya, disebut guru iya, disebut Tuhan iya, tapi jangan mentok dalam satu kata. Contoh, saya memberikan contoh sama Anda. Misalnya Yesus itu disebut anak Allah. Kalau kita mentokin, berarti Allah itu punya anak dong. Kalau saya kalimatkan anak sekolah, seakan-akan sekolah itu punya anak. Bukan seperti begitu. Nalarnya, bukan berarti sekolah itu mempunyai anak, tetapi yang dimaksudkan di situ adalah anak didikan. Berbicara tentang anak Allah, berbicara tentang manusia di situ. Gitu Juma. Kalau Yesus berbicara aku di situ, dia sedang berbicara tentang esensial. Jadi harusnya kamu harus belajar. Misalnya tadi di Yohanes pasal 10 ayat 30 itu terkait mengenai yang kamu sebutkan. Oh, Musa juga mengatakan dia sebagai Tuhan bagi bangsa Israel. Bisa juga bukan cuma Yesus, tetapi di situ dia tidak berbicara tentang netral. Di situ adalah maskulin ketika Yesus menyebut aku dan Bapa adalah satu. Di situ di ayat itu dimaksudkan terkait mengenai sifat dan watak. Beda dengan Musa kepada bangsa Israel di situ. Jadi saya berterima kasih atas dedikasi yang ada di sini, dan mungkin besok saya akan gabung lagi di Komal ini, berhubung saya ada kegiatan sebentar. Salam kenal semua ya. Oke, saudara, boleh dengarkan saya dulu sebelum pamit? Oke, silakan. Baik. Anda membawa Yohanes 5 nomor 23. Anda paham kok itu ucapan seorang manusia? Anda hanya mencomot satu data itu. Sementara Yesus mengatakan segala ucapanku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Apa kepercayaan muridku, kata Yesus? Aku adalah rasul utusan Tuhan. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, iya pastilah. Aku yang mengutus dia. Kau tidak menghormati dia, sama halnya kau tidak menghormati aku. Aku utusan dia. Kau tidak menghormati aku, sama halnya kau tidak menghormati dia yang mengutus aku. Sederhana kok itu. Anda tahu kok itu. Bahkan kalau Anda maju lagi di data 27-nya. Dan dia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak manusia. Anda paham kok itu. Tetapi bukan data Yohanes 5:23 ini sampai Anda mempromosikan Yesus sebagai Tuhan. Bukan. Karena memang iblis mau dituhankan dalam nama Yesus. Terlalu lemah, terlalu naif, terlalu konyol. Jikalau hanya karena ucapan supaya semua orang menghormati anak, udah disebut anak, lantas Anda menjadikan dia Tuhan. Terlalu naif, terlalu naas, terlalu lemah, terlalu letoy, terlalu dibuat-buat, terlalu akal-akalan. Bukan karena itu semua, tetapi karena memang iblis sedang ingin disembah dalam nama Yesus. Mari saya buktikan. Tolong Anda boleh jadikan PR kalau saudara tidak punya waktu. Yesus di data Yohanes 5 ini menumpahkan apa yang ada pada dirinya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakku lah yang telah mengutus aku, yang telah bersaksi tentang aku. Dia tidak pernah kau melihatnya dan tidak pernah kau dengar suaranya. Bapakku yang bersaksi tentang aku. Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat.
Jadi ketika Yesus bersaksi, Bapa juga harus mempersaksikan pernyataannya agar kesaksiannya itu betul. Sekarang, kalau Yesus mempersaksikan dirinya, tetapi Bapa tidak mempersaksikan apa kesaksian itu, maka kesaksian Yesus itu bohong, tidak benar. Menurut siapa? Menurut Yesus. Baca nomor 31-nya. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku, dia tidak pernah kau lihat dan tidak pernah kau dengar. Pertanyaan saya kepada saudara, kesaksian Anda bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang nuzul ke bumi menjadi manusia, itu apakah dipersaksikan oleh Bapa Elohim? Apakah dipersaksikan oleh Yesus? Kalau dipersaksikan oleh Bapa Elohim, tolong tunjukkan di mana Bapa mempersaksikan. Inilah Yesus yang adalah Bapa yang aku sendiri. Saya tidak pernah menemukan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya. Itu kesaksian Bapa terhadap Yesus. Tolong kesaksian Anda yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, itu dipersaksikan juga Bapa. Inilah Bapa yang turun menjadi anak, yang adalah Bapa, yang aku adalah aku sendiri. Aku telah menurunkan, aku telah memberikan kuasaku kepada aku sendiri. Aku datang atas kehendakku sendiri. Aku adalah aku yang mati dibunuh karena kehendakku sendiri. Aku adalah aku yang berdoa kepada aku. Aku yang menciptakan Maria lalu melahirkan aku. Itu kesaksian-kesaksian begitu. Di mana bisa aku baca? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi dari diriku sendiri tentang aku, tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar kalau tidak diiyakan oleh Bapa. Saudara lau bersaksi Yesus itu, Bang Suma harus belajar, Bang Suma. Nenekmu kiper. Di situ yang harus belajar. Tolong tunjukkan di mana Bapa bersaksi kalau Bapa sendiri yang turun mengambil rupa manusia dan menjadi anak. Lalu kemudian dia sendiri memanjang sampai ke langit, mulutnya di langit, terus ekornya di bawah. Aku mengutus anakku, inilah anakku yang kukasihi, yang adalah aku sendiri. Di mana itu? Di mana itu, Bang? Ini PR. Kalau Anda tak sanggup menjawabnya malam ini, silakan Anda belajar dulu. Ajak pendeta-pendeta Anda, ajak pastor-pastor semua yang ada. Katakan bahwa Bang Suma mengatakan kita ingin menggantikan kemuliaan Elohim pencipta langit dan bumi dengan adanya kemudian sembahan baru yang keluar dari kubur memakai nama Yesus Kristus. Silakan bantah saya, besok datang ke sini, cari saya di mana komal saya ada, kita teruskan diskusi ini. Silakan. Oke, jadi saya akan mengakhirnya itu dan saya akan paham mengenai yang disampaikan Bang Juma. Ini adalah sebuah PR saya. Tetapi saya akan mengakhirinya juga Bang Juma. Saya akan memberikan kuliah gratis untukmu. Ini kuliah gratis. Nah, jadi sebagai jawaban saya membuka Injil Markus barusan. Di situ Yesus menyatakan dirinya itu mampu mengampuni dosa. Jadi dalam tradisi orang Yahudi pada masa itu, Juma, yang mampu mengampuni dosa itu adalah yang dilakukan oleh Allah saja. Nah, bagaimana saya membuktikannya? Nah, ketika Yesus itu ada salah satu di situ itu yang mempunyai penyakit, seorang yang lumpuh. Nah, jadi di Markus pasal 25 itu Yesus mengatakan kepadanya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan ada juga di Injil Lukas pasal 7 48 dan 50. Nah, jadi pada masa itu, Juma, bahwa ketika Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," ya, orang Yahudi percaya pada saat itu bahwa yang mengampuni dan yang melakukan mengampuni dosa hanya Allah. Berbicara tentang Yesaya pasal 43 dan 25. Ya, ini sebagai kuliah gratis untukmu. Jadi pastinya kan para ahli Taurat bertanya pada masa itu, mengapa orang ini berkata begitu? Ia sedang menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa selain daripada Allah sendiri? Siapakah Yesus ini? Dia bisa mengatakan bahwa dia mampu mengampuni dosa. Itu Markus pasal 27. Tapi bagaimana tanggapan Yesus pada masa itu? Yesus kemudian bertanya balik kepada mereka, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampunkan, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?
Nah, jadi menurut para pendahulu kita juga bahwa pertanyaan yang tak dapat dijawab itu mungkin bagi mereka pada masa itu bahwa dia sedang menghujat Allah. Tetapi Yesus sedang membuktikan bahwa dirinya adalah Allah. Dosamu telah diampuni. Jadi saya akan mengakhiri diskusi pada malam hari ini membuktikan bahwa Yesus sedang membuktikan dirinya. Kalau Juma tadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dalam tradisi agama Yahudi yang mengampuni dosa adalah Allah, tetapi Yesus menjawab mereka, dosamu telah diampuni. Nah, dari situ kita sudah menilai bahwa Yesus adalah Tuhan, mampu mengampuni dosa dan membangkitkan orang yang lumpuh itu dalam keadaan terbaring. Nah, itu adalah kuliah gratis untukmu Juma. Saya turun dulu, dan setiap penjelasan yang kami katakan bahwa ini tadi kan Bang Juma mengatakan ini adalah PR saya, tetapi saya memberikan kuliah gratis untukmu pada malam hari ini bahwa Yesus dapat mengampuni dosa. Kuliah gratis untukmu. Kalau bisa mengampuni dosa, kenapa harus turun ke bumi mati konyol, Bang? Kan bisa mengampuni. Enggak, maksud saya begini. Pasti ada di lain waktu lagi kita pasti berdiskusi santai lagi. Soalnya kan saya ada waktu juga untuk bekerja. Saya masuk malam. Iya, silakan Bang, silakan. Oke ya, thank you ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saudara kita ini bukannya dia ini orang bodoh, bukan. Bukan dia orang yang bahlul, enggak. Tapi dia adalah orang yang jatuh dalam kaidah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal dia hanya menipu diri dia sendiri. Tidak ada dalil Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni, itu nggak ada. Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Bang Suma kalau diberi kuasa juga, saya tinggal mengatakan dosamu telah diampuni loh. Ayo, buktinya kaki lu udah sembuh. Itu dosamu telah diampuni tuh. Kamu udah sembuh, kustamu udah sembuh, matamu udah melek. Itu bukti dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Yesus. Mana dalilnya? Anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni, bukan mengampuni. Bukan. Baca original teksnya di situ. Didomi. Itu original teksnya. Lalu kemudian, kenapa ini bisa terjadi? Karena Yesus diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Yohanes 5 nomor 27. Kamu tahu kok itu, kau ngerti kok. Cuman karena sibilisis yang telah menggadaikan kemudian direlok kepada dirinya, kamu nggak bisa lurus di dalam memahami pernyataan-pernyataan Yesus. Nih, saya kasih data supaya kamu itu malu lain kali untuk menggunakan tipuan-tipuan murahan. Ya, Anda baca Yohanes 8 nomor 28. Jawab Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia anak manusia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Aku berkata tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepada aku. Pret. Kamu tahu kok itu? Kamu ngerti kok itu? Yesus berkata dosamu telah diampuni karena Bapa yang mengajarkan dia untuk mengatakan itu. Pret. Kamu tahu? Kau ngerti kok itu? Saya ngerti. Anda itu adalah pendeta Mario, saya tahu. Tapi karena Anda pasti
ini pasti saya kalah ini karena saya kan hanya ilusi, hanya angan-angan doang, hanya memaksakan anak orang aja jadi Tuhan pinjam nama, padahal di belakang dia bukan itu. Paulus sendiri mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajari aku Injil, bukan Yesus anak Maria, tetapi makhluk gaib yang memakai nama Yesus. Paulus akui kok itu. Jadi saudaraku, kalau Anda mengatakan saya berikan kuliah gratis, mending Anda kirim nomor rekening, biar enggak sengsara kali nipu orang gitu loh. Biar ku bayar pembodohanmu tadi, biar ku nilai gitu loh. Ya, karena Yesus sendiri mengatakan, tetapi aku berbicara, aku Yesus berbicara, aku Yesus berkata-kata tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Tuhan kepadaku. Prat. Nipu aja terus. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah, saudara-saudara saya yang berdebat dengan saya bukan orang bodoh, bukan orang bahlul, bukan orang pintar mengelabui, pintar menipu, pintar menyesatkan, pintar menyembunyikan identitas makhluk gaib yang ada memakai nama Yesus. Gitu, kalian orang-orang pintar nipu diri sendiri. Itu fakta teman-teman, itu fakta. Jadi mereka memaksakan Yesus anak Maria untuk duduk sebagai Tuhan, tapi Yesus tetap saja mengatakan, enggak, aku bukan Tuhan. Mau seperti apapun kalian menuhankan aku bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mengutus aku. Tapi mereka akan membantah, oh, enggak, kamu Tuhan. Padahal kamu di situ sebenarnya bukan menunjuk kepada anak Maria, menunjuk kepada makhluk gaib yang memakai nama Yesus yang keluar dari kubur. Akulah Yesus. Begitu saudara-saudara. Silakan. Suara nggak bisa dirubah, Gurunda. Mau nipu pakai nama apapun juga tetap ketahuan. Ya, ini ada Escobar gayanya sama Paulus, Yesua. namanya Saulus diganti Paulus, samanya itu. Ya, Yesua sama Escobar. Dibuka mute-nya Escobar. Ini temanya ini. Iya, Siapakah halo pembuat Bang, kejahatan? selamat malam. Ya, selamat malam. Escobar kalau nggak ngomong turun aja Escobar. Silakan Bang. Ya, jadi Bang, kita itu maksudnya kalau berdiskusi ya jangan main turun-turunkan kayak yang tadi. Nggak ada diturunkan, dia turun sendiri, pamit kok. Gimana sih lu? Nggak usah framing, Ini temanya ini. Kalau mau diskusi temanya ini. Dia pamit kok. Gimana sih? Iya. Jadi maksudnya tadi Bang Sumam bernarasi katanya Paulus itu ya penyesat maupun Yesus yang keluar dari kuburan itu. Ya, sebenarnya itu bagi orang yang tidak tahu Bang, tetapi kami yang percaya Yesus itu kami tidak menganggap sebagai sesuatu hal yang mengurangi rasa iman kami gitu Bang. Soalnya itu kan bagi kami bagaikan sampah Bang. Gitu. Ada yang paham apa izin yang Gurunda. serius? Kayaknya di sana udah beres Gurunda. Oh gitu. Jadi Coba langsung dicek. aku live-kan aja gitu. Iya. Masih. Jadi gini Bang Sumba dengar ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata bahwa hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kan Abang Juma udah tahu ayat itu. Saya di sini cuma mempertanyakan saja kepada Bang Suma, apakah Abang Juma udah mengenal satu-satunya Allah yang benar itu dan udah mengenal Yesus sebagai utusan? Kalau Bang Juma belum mengenal itu ya kita mau diskusi apa? Gitu aja Bang. Ya pastilah mengenal. Dia adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, yang tidak pernah dilihat oleh manusia, yang suaranya pun tak pernah didengarkan oleh manusia. Ya kenallah, dia
adalah hakikat pencipta yang tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22. Dia yang bukan manusia dan bukan anak manusia yang menciptakan Yesus. Ya kenal lah. Iya, Abang Juma udah mengikuti itu yang benar itu. Kan Yesus mengatakan, Yesus memperkenalkan Allah yang benar. Apakah Abang Juma udah ikuti Allah yang benar itu? Maksudku itu gitu, Bang. Iya kenal lah. Tuhan yang benar itu Bukan kenal, Bang, ikuti. Apakah Abang Juma udah mengikuti Allah yang benar yang Yesus perkenalkan gitu? diikuti maksudnya gimana? Diikutin ajarannya, Bang. Dengar, Bang. Iya, ajarannya kan agar percaya kalau Yesus itu adalah rasul utusannya. Anda itu yang tidak percaya kepada ajarannya, Anda yang tidak percaya kepada Elohim. Kok jadi tanya ke saya? Anda yang nggak percaya. Ketika diutus dia kepada kaumnya Bani Israel, Anda tidak percaya. Saya percaya. Ketika dia dikatakan dia anak manusia, saya percaya. Dia utusan untuk Bani Israel, saya percaya. Ente yang tidak percaya, makanya Anda tuhankan. Ayo. Kata Tuhan itu gelar, jangan ngomong ke situ. mulai jurus kangkung. Sekarang Yesus minta murid-muridnya mengesahkan siapa? Mengesahkan Elohim atau mengesahkan dirinya? Ya, aku udah mengakuin tadi Yohanes 17 ayat 3 bahwa hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Satu-satunya kan? Berarti Yesus Yesus mengajak muridnya mengesahkan Elohim kan? Iya, mengenal Bapa. Sebagai satu-satunya Tuhan kan? Yes. Nah, lalu Yesus posisinya sebagai apa? Ya, Yesus juga Tuhan. Nenekmu kiper berarti 2 tuyul. Ini kan Tadi katanya satu. Tadi Iya, katanya Tuhan itu satu. apa? Iya, Tuhan itu apa? Biar kita Tadi katanya satu. Kan Tuhan itu apa, Bang? Tuhan itu benar, Bang. Inilah kenapa kalian itu dengan akal kalian itu tidak sinkron. Kalian itu sebenarnya orang cerdas, orang pintar. Tapi pintar ngibul. Pintar nipu diri sendiri. Mulutmu mengatakan, Yesus mengatakan, mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang betul. Dan mengenal Yesus sebagai Tuhan juga, kan kampret. Siapa yang mengajarkan ente mengatakan itu? Ya sibilisisis yang menginginkan dirinya disembah dalam nama Yesus. Ada nggak Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku? Ada nggak? Ada. Nah sekarang ketika Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang adalah utusan. Kau baca itu kan? Baca. Sering kau lihat itu datanya? Sering. Tapi kenapa kau mengatakan dia adalah Tuhan itu juga? Karena sebenarnya Tuhan itu juga bukan anak Maria yang sedang berkata di situ, tetapi Tuhan itu juga adalah makhluk gaib yang memakai nama Yesus yang disebut sibilisisis oleh Yesus itu sendiri. Ayo. Iya, Siapa yang mengajarkan Anda bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus dan Bapa adalah dua-duanya Tuhan? Siapa yang ngajarin? Tidak ada. Di situ Yesus berkata mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, terus Yesus sebagai apa? Yesus itu sebagai Tuhan, karena Tuhan itu adalah gelar. Bang, Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia, bro. Jangan membodohi orang, Bang. Di mana? Ya, kita itu belajar. Coba kau buka dalilnya Yohanes 17 nomor 3. Di mana di situ disebut Tuhan? Coba dengar. Coba buka. Yohanes 17 ayat 3. Coba kau baca. Yesus sendiri berkata, hidup bahwa kekal itu hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, mana kata Tuhannya di situ? Mana kata Tuhannya? Iya, masalahnya Tuhan itu adalah gelar, bro. Enggak kawan, enggak. Karena iblis tahu, dengar. Karena iblis tahu orang Indonesia itu kalau berbicara kata Tuhan itu adalah
Sang Pencipta, maka melalui mulutmu iblis berpesan dan mengenal Yesus yang adalah Tuhan, supaya manusia bisa terperdaya menuhankan Yesus. Koclok. Baik. Baik apa? Gini bang ya, menurut di dalam Apanya kitab yang abang gini? maupun kitab saya, kitab abang maupun Nah, kenapa saya, kitab orang Anda? mempertuhankan- Kenapa? Iya, orang mempertuhankan hawa nafsu dan mempertuhankan perut. Ya itulah Apa perut kalian. itu? Iya, Itulah diam saja, kalian Bang. Kenapa yang mempersalahkan mempertuhankan kami, mempertuhankan hawa Yesus? nafsu. Sekarang Iya. ada nggak perintah untuk mempertuhankan Yesus? Dengar, emangnya sekarang ada perintah untuk mempertuhankan hawa nafsu dan perut? Coba. Sekarang saya ulang pertanyaannya, ada nggak kemudian perintah menuhankan Yesus? Iya, kalau gitu sama. Mana Ada perintahnya? Mana? Tunjukkan perintahnya Ya mana? udah, Mana ada perintahnya? perintah nggak untuk mempertuhankan Mana hawa nafsu dan perintahnya perut? menuhankan Mana Yesus? juga? Mana? Mana Nggak perintahnya? ada juga bang, kan nggak ada juga mempertuhankan hawa nafsu dan perut kan tidak ada perintah. Dengar. Oke, Yang dimaksud mempertuhankan hawa nafsu itu adalah orang menuhankan Yesus tanpa perintah Tuhan. Itu hawa nafsumu aja itu yang kau nyambung ikutin. bang, nggak Kok nggak nyambung bang masalahnya. Itu yang mengajak kamu masuk gereja itu bukan hawa nafsumu. Hawa nafsu atau apa? Atau akalmu yang mengajakmu ke gereja menyembah sosok Yesus itu? Kalau akalmu mana datanya? Mana dalilnya? Harus berdalil kalau berdasarkan akal. Apa yang tertulis itu yang kamu lakukan. Itu akal. Mana dalilnya? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kamu melakukan tanpa itu, berarti itu nafsumu yang mau. Kaulah yang dimaksud menuhankan hawa nafsu. Ada nggak perintah tertulis di Bible sembahlah Yesus di hari Minggu? Ada? Nggak ada. Kenapa kalian kompak? Karena kalian masing-masing punya hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang menggiring kalian menyembah kepada iblis dalam nama Yesus. Itu yang kumaksud. Ayo, kalian itu Bang, pintar. Iya Pintar bang, soalnya kalian itu. masalahnya gini bang, masalahnya gini. Coba, Di dalam kitab tengoklah abang maupun pintarmu. kitab saya juga tidak ada perintah dari Allah Bapa untuk mempertuhankan hawa nafsu dan perut. Bukan mereka itu kita anggap sang pencipta. Tetapi kenapa mereka di situ? Kenapa dikatakan dalam kitab kita bahwa mereka mempertuhankan itu? Bukan itu mereka menciptakan langit dan bumi. Itu Tidak. apa kau ngomong apa? Al-Quran saya mengatakan mempertuhankan hawa nafsu itu ya ente. Abang ngerti enggak? Apalagi Tidak ada perintah untuk mempertuhankan hawa nafsu dan perut, bang. memang gak ada perintah, Ya iya, tapi pada keadaannya kata Quran saya ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu, yaitu kamu. Ayo. Iya, baik. Gini, Bang. Kita itu apa enak. tuh? Kita itu diskusi di sini membuka mata orang. Walaupun orang-orang itu nggak mengerti apa yang kita sampaikan. Iman itu tidak mungkin goyah secepatnya itu. Tapi gini, Bang, ya. Ngomongnya ini terlalu kepintaran ini. Bukan, Bang. Kita kan santai ya. Kenapa saya mengambil dari kesimpulan tentang apa yang ada dalam kitab abang maupun kitab saya bahwa orang itu mempertuhankan hawa nafsu karena abang berkaitkan dengan kami mempertuhankan Yesus ya. Karena Ya, tidak memang. ada perintah bahwa tidak ada perintah untuk kami mempertuhankan. mana perintahnya kemudian untuk menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Mana perintahnya? Iya, Ada. makanya ini kan Bang aku mau jelaskan ini, Bang. Ada atau tidak ada? Itu dulu. Iya, kan aku bilang tadi tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Kan aku Tidak tadi ada. bilang. Nah, Iya, makanya. apa yang Makanya aku mendorong bilang. kamu menuhankannya kalau tidak ada perintah? Iya, lalu Apa? lalu kalau Apa yang gitu saya mendorong? bertanya tadi, abang tadi mempertanyakan saya gitu, makanya saya tanya balik. Ya udah, apa yang mendorong? perintah di dalam kitab kita bahwa Apa yang tuhankanlah mendorong? perut dan tuhankanlah hawa Apa nafsumu. yang mendorong? Gitu. Apa yang mendorong kamu menuhankan Yesus kalau tidak ada perintahnya? Nafsumu atau bukan nafsumu? Iya, tidak ada karena saya mengikuti apa yang ada. Tidak ada juga perintah untuk mempertuhankan hawa nafsu dan mempertuhankan perut. Itu yang saya pegang. Tidak ada Itulah yang perintah, Bang. Tapi dikatakan di dalam kenapa tercatat Al-Quranul seperti itu? Karim. Bang, tidak ada perintah Afara'aita itu, man tetapi ittakhadha kenapa seperti ilahahu itu tercatat? hawahu wa adallahu Allah 'alal ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi gishawah. Itulah kamu. Tahukah kamu wahai Nabiku Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya,
Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Apakah kamu, hai manusia, tidak mengambil pelajaran? Hawa nafsu, kau mempertuhankan hawa nafsumu. Enggak bang, kami menuhankan Yesus. Tidak, Yesus menolak itu. Hawa nafsumu itu yang terdorong oleh keinginan iblis untuk menuhankan Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Kau itu bukan orang bodoh, bukan. Saudara itu bukan orang bodoh, bukan. Anda itu orang pintar. Pintar ngibul. Pintar menipu diri sendiri. Pintar pelintir-pelintir lidah. Pintar pelintir ucapan-ucapan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Tuhan. Apa? Kau pelintir demi apa? Demi agar nafsumu terpuaskan, agar orang di luar Kristen bisa menjadi Kristen, menyembah seperti apa yang kau sembah. Makhluk yang keluar dari kubur memakai nama Yesus. Itu, kau itu. Kalau umat Islam menyembah Allah, ada perintah. Bukan hawa nafsu, ada perintah. Yang disebut hawa nafsu itu adalah keinginan sendiri. Nafsu itu, nafsumu sendiri. Nafsumu sendiri tuh. Kamu sendiri yang mau tanpa ada perintah. Kamu sendiri yang mau. Siapa yang membisikkan keinginanmu itu? Si Iblis, si penguasa dunia. Penguasa alam gelap yang datang memakai nama Yesus. Kompak kan kalian? Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Lalu kenapa bisa kompak? Nafsu. Begitu saudaraku, kamu bukan orang bodoh. Kamu itu orang pintar. Pintar nipu tapi. Ayo. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal berapa Tuhan? Mengenal berapa mengenal Allah? Satu-satunya. Nah, satu-satunya. Siapa satu-satunya itu? Siapa satunya itu? Bapak kan? Bapak. Yesus di situ sebagai apa? Yesus di situ kan sebagai utusan. Nah, mulai sedikit bulunya terkupas. Ketika Yesus dikenal sebagai utusan, apakah layak utusan dituhankan, disembah, diallahkan? Dituhankan sebagai pencipta langit dan bumi gitu. Kan gelar itu bang. Aku bisa mempertuhankan segala sesuatu. Karena pelintir aku lagi. Dia, bang. Pelintir lagi. Mutar lagi. Pelintir lagi. Kau sembunyi lagi di balik kata Allah, kata Tuhan, kata pencipta, sembunyi terus. Kenapa kalau ke situ abang nggak bisa apa-apa coba? Kenapa kalau aku ke gelar-gelar gitu abang nggak bisa apa-apa coba? Jelaskan dulu, bentar dulu. Loh, hey, kita harus sepakat. Yang disebut Tuhan dalam rasa bahasa Indonesia itu adalah pencipta. Itu dulu. Yes, Hidup kekal berarti itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya pencipta. Dan mengenal Yesus sebagai apa? Pencipta atau ciptaan? Yang di situ kan mengenal sebagai utusan. Bahasa yang tepat. Utusan ini pencipta atau ciptaan? Ya, ciptaan lah. Nah, bagus. Sebenarnya kalian tahu, kalian paham, kalian bukan orang bodoh, kalian orang cerdas, orang yang memiliki kemudian kepiawaian dalam menelaah sebuah data. Akan tetapi, meskipun saat ini kau mengatakan Yesus itu ciptaan, tunggu hari Minggu. Kau pergi ke gereja sembah ciptaan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sadarkah kalian? Sadarkah saudara? Sadarkah ente? Mulut Yesus ciptaan. Ke gereja ngapain? Nyembah Yesus. Itu makanya kalian diusir. Kalian diusir dan disebut tangan maaf sekali yo. Sorry lah dek. Saya tidak mengenal kalian. Jangan
Anda berpikir kalau Anda mengatakan, oh Yesus itu ciptaan, oh Yesus itu makhluk manusia. Terus kemudian kami terpedaya. Tidak, tidak sama sekali. Sama seperti ketika iblis mengatakan, demi kemuliaan-Mu wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, karena Engkau telah menghukumku sesat. Jangan kira iblis benar-benar tunduk. Enggak, itu bahasa tipuan. Kalau kau mau mengakui kemuliaanku, kenapa kau tidak turut perintahku? Maaf, Paman, aku cuman pura-pura aja ngakui kau mulia. Nanti aku akan mensihir manusia untuk aku jadikan tokoh setara dengan lu. Bahkan aku ajarkan manusia bahwa lu sudah menjadi manusia tersebut. Tunggu aja nanti. Banyak kok keturunan Adam yang bahlul-bahlul, yang tolol-tolol. Dan dialah mereka inilah yang akan aku giring ke neraka bersamaku. Dengan melantik manusia bahwa manusia itu adalah inkarnasi lo. Tunggu aja, semuanya akan aku sesatkan. Kecuali mereka yang mukhlasin. Kecuali mereka yang bertakwa. Nah, sekarang siapa Tuhan satu-satunya yang menciptakan Yesus ini menurut saudara? Iya, Silakan. iya, makanya diam ya, aku jawab ya Bang ya, biar orang di bawah dengar. Hidup yang kekal itu mengenal Yesus, Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Ya, tadi Abang udah menjelaskan bahwa kata Tuhan itu hanya merujuk kepada pencipta. Ya, sedangkan orang mempertuhankan hawa nafsu dan perut, tetapi perut dan hawa nafsu itu bukan pencipta. Oke, paham? Kemudian aku bilang Yesus tadi, Yesus itu bukan ciptaan, tapi Yesus itu adalah firman hidup. Dia tidak diciptakan karena dia udah kekal di dalam sang sumber itu. Jadi kalau berbicara kemanusiaan Yesus memang dilahirkan, tetapi dia tidak berawal karena dia adalah firman daripada Allah itu. Oke? Kemudian saya tadi bilang Abang Juma, janganlah salah-salah ngomong, janganlah engkau pengen mau membodohi orang. Mengatakan bahwa Tuhan itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi, padahal Tuhan perut dan Tuhan hawa nafsu itu bukan dianggap hawa nafsu dan perut itu sebagai pencipta langit dan bumi. Janganlah seperti itu. Saya di sini pura-pura bodoh, tapi saya itu bukan bodoh-bodoh beneran kalau Abang. Oke? Pura-pura bodoh. Saya sudah mengangkat lu sebagai orang. Iya, kita hiburkan Saya orang sudah dulu, mengangkat karena derajat tadi lu sebagai bilang orang pencipta pintar, itu. lu ngaku Tuhan itu bodoh hanya gimana dong? pencipta. Udah kuangkat Coba pula Abang kau Juma jadi orang jelaskan pintar, dulu, sekarang kau apakah bilang perut bodoh. dan hawa nafsu itu pencipta? Oke, jelaskan. Saudaraku, Bang, tolong jelaskan apakah perut dan hawa nafsu itu pencipta? Oke. Bu, dengarkan. Jadi berserak isi kepalamu ini sampai kamu gak paham perkataan saya. Orang Indonesia kalau berbicara mengenai kata Tuhan itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Nah, yang dikatakan oleh Al-Quran menuhankan hawa nafsunya adalah meninggalkan menyembah kepada pencipta, menuju kepada apa yang diinginkan oleh nafsunya. Contoh yang kamu praktekkan, menyembah kepada Yesus yang adalah ciptaan, yang dari mulutmu sendiri ngaku dia adalah ciptaan, dia adalah rasul, dia adalah utusan. Dengan kata lain, kau sudah melantik Yesus ini sebagai pencipta yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Makanya kau tuhankan. Nah, kenapa saya mengatakan kau menuhankan hawa nafsu? Karena nggak ada perintahnya untuk menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Nggak ada. Tapi kau karena nafsumu mau mempertuhankan dia, maka kau sedang mempertuhankan hawa nafsumu. Keinginan diri lu menuhankan Yesus, dengan dia kau lantik jadi Tuhan, sama halnya kau melantik dia sebagai pencipta yang pura-pura jadi manusia. Sampai sini paham? Paham gak? Iya, aku paham perkataan, omongan Abang Juma. Masalahnya Tuhan perut dan Tuhan hawa nafsu juga Tuhan tidak ada perut. perintah dari pencipta Kau langit yang dan bumi bahwa menuhankan pertuhankanlah itu, kau perut yang dan hawa nafsu menuhankan. itu. Ya Allah ya Dengar nggak? Karim,
Kau yang menuhankan. Kau menganggap segala-galanya itu hanya ada di perut. Urusanmu hanya ada di perut. Apapun yang penting perut. Itu namanya kau menuhankan perut lo. Seakan-akan perut lo penentu hidup lo. Nasib lo ditentukan perut lo. Itu maksudnya. Alamak, susah kali lah berbicara sama orang pintar. Pintar nipu tapi. Ayo, siapa lagi? Abu Ini. Gosok. Abu Dia Gosok. kan pintar Bang Juma, tapi pura-pura bego katanya. Iya dia aku tadi. Aku pintar tapi pura-pura bodoh. Aneh, lucu. Aku sudah mengangkatmu. Aku bilang kau pintar. Saking pintarnya, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Elohim yang mengutus Yesus. Engkau katakan juga Yesus itu satu dari Elohim. Kalau sudah dikatakan satu-satunya, nanti Yesus juga berarti dua-duanya. Aneh-aneh aja. Jadi menurut logikanya Bang Zuma, Allah membangkitkan Dajjal dari kubur, tapi tidak membangkitkan Muhammad gitu. 12. Jadi Allah itu lebih sayang Dajjal daripada Muhammad gitu. Yang bangkit dari kubur itu iblis. Lah iya, yang membangkitkan siapa? Kan Allah kan? Iya. Lah Kenapa iya, harus Kenapa harus dibangkitkan Nabi Muhammad? Kenapa? Untuk apa? Untuk Ya. apa? Untuk dituhankan gitu? Enggak. Ya, aku menangkapnya malah sepertinya kok Allah lebih sayang Dajjal daripada Muhammad. Lah itu pemikiran saudara. Yang namanya Dajjal ya sudah nggak disayang lah. Kenapa dia harus dibangkitkan dari kubur? Untuk menjadi bahan iman manusia. Sebagai alat untuk menguji iman kita. Apakah orang ini benar-benar beriman dengan akalnya atau dia cuma imani doang? Karena hidup di bumi ini ujian. Bukan kita hidup di bumi ini sebagai robot. Maka Allah menurunkan segala kejahatan dan menurunkan segala kebenaran. Siapa yang mau ikut kejahatan silakan. Siapa yang mengikuti kebenaran silakan. Andai saja sekeinginan dengan saudara Kristen, orang yang benar-benar agamanya ketika berdoa maka Tuhan yang mengabulkan. Orang yang agamanya tidak benar ketika berdoa tidak dikabulkan. Maka yang kaya, yang sejahtera, yang baik, yang sehat, yang sukses hanya orang Kristen. Karena Tuhannya yang benar. Bukan begitu. Begini, Tuhan Bang. itu bersifat universal. Ya. Kau sembah dia, tidak kau sembah dia, tetap kamu diberikan apa yang kau butuhkan. Meskipun kau menyembah kepada yang lain. Kenapa? Karena hidup ini adalah ujian dengan diberikan segala potensi yang ada pada diri kita hari ini. Gitu. Itu kan di dalam Islam kan diajarkan ya. Nanti di hari kebangkitan Muhammad itu akan dibangkitkan pertama kali. Nah ternyata Dajjal udah pertama kali dibangkitkan. Nah gimana tuh? Itu di hari kebangkitan, Cak Kangkung. Gini aja saudaraku, Abu Isa, begini aja. Menurut Yesus, makhluk yang keluar dari kubur ini pada hari ketiga ini tanda yang diberikan, hadiah yang diperuntukkan untuk orang jahat atau untuk orang benar. Itu aja dulu. Ya tandanya itu kan di perut Nabi Yunus, di perut ikan dan di perut bumi sama-sama 3 hari itu. Kan betul itu Bang. Diperuntukkan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Nah aku nggak ngerti Bang itu Mas. Nah itu, sebenarnya kamu itu orang pintar. Bukan orang bodoh kamu ini. Tapi pintar nipu, pintar ngeyel. Dalilnya udah jelas kok. Angkatan jahat, angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Anda tahu kok dalilnya, Anda paham kok itu. Pura-pura nggak paham. Kenapa?
Anda ingin menyembunyikan identitas keadaan itu, bahwa yang keluar dari kubur itu adalah hadiah untuk orang-orang jahat. Iya. Mungkin kita kembali ke basic aja dulu Bang Zuma ya. Nah, kan Silakan. Bang Zuma percaya adanya Tuhan, ya kan? Aku Iya. juga percaya adanya Tuhan. Tuhan yang Bang Zuma yakini namanya Allah. Iya. Tuhan yang aku yakini namanya Ayahanda, Keluaran 3 angka 14. Mati mija balas ya nama. Tuhan Lebih parah. Stadion 4 ini ya. Tuhan yang Bang Zuma yakini tidak beranak. Tuhan yang aku yakini punya anak, Adam dan Yesus. Lukas 3 ayat 38, Matius 16 angka 16. Nah, sesembahan Bang Zuma, sesembahan umat Islam itu cuma satu, yaitu Tuhan. Nah, kalau sesembahan kami nggak cuma Tuhan, ada dua orang lagi. Yang satu Yesus, yang ketiga Bapa kita masing-masing. Nah, apa alasan kami? Kalau ditanya kepada aku, apakah Yesus itu Tuhan? Ya bukan, tapi apakah dia sesembahan? Sesembahan. Apa alasannya? Karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai Raja, 1 Samuel 8 angka 7. Dan Bapak kita masing-masing juga ada sesembahan. Kenapa? 1 Yohanes 1 angka 13. Karena tanpa keinginan Bapak kita tidak akan dilahirkan. Artinya Bapak kita adalah salah satu dari dua pencipta kita. Gitu. Jadi yang benar Tritunggal, yang benar itu adalah bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, 3 sesembahan. Gitu Bang. Aduh. Siapa ini? Ahi Sugi, tolong saya pretelin YouTube-nya dulu. Ahi Sugi, Ahi. Ada Ustadz Bendara. Alif itu, Ustadz Alif. Oh iya, indah. Bener kata Guru Nda, pinter-pinter sebenarnya. Ini contoh pinter ngarang. Kalau ngarang bisa, mau seindah apapun bisa. Bener kata Al-Quran, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka kan gitu. Menarik memang kalau kita bahas, ya kan, Abu Isa kamu pinter loh, pinter sekali. Apalagi ngarang kan gitu, udah dibahas dari tadi sih sebenarnya. Karena lucu ini, Denom Ayahanda ini, kamu udah berapa banyak pengikutnya? bingung kalau diskusi sama Mas Aha ini. Aduh, ya Allah. Satu lagi. Gimana? Yesus itu ya sebelum disalibkan dia adalah raja hanya untuk bangsa Israel. Setelah dia disalibkan dan dibangkitkan, baru dia menjadi raja atas segala raja karena dia sudah menerima hak kesulungan itu dari Adam. Jadi syaratnya disalibkan dulu. Iya betul. Ya. Kan tadi aku udah bilang Tuhan itu punya dua anak, yaitu Adam dan Yesus. Anak pertama adalah Adam. Menurut hukum Kalau Taurat, gitu, enggak gini, gue masak lagi masaha. Kalau syaratnya disalibkan dulu, kita jadinya membahas tentang penyaliban. Artinya memang tentara Romawi, kejahatan orang Yahudi itu menggenapi sebuah rencana. iya. Iya kan? Nah, selayaknya mereka mendapat apresiasi dalam iman Anda kalau gitu. Karena dia yang menggenapi perencanaan agar dia menjadi Tuhan untuk semesta. Awalnya cuma untuk Israel. Iya. Tapi ini versi Anda ya, yang punya karangan kisah sebagai seorang Kristen Denom Ayahanda. Iya. Iya, jadi Gini Bang. Lumayan lah, jangan ganjal pantau. Iya. Lumayan. Bang Alif. Gimana? Aku udah bilang Tuhan itu punya dua anak yaitu Adam dan Yesus, ya kan? Nah, menurut hukum Taurat, ya pemilik hak kesulungan adalah Adam, gitu loh. Tapi karena Adam makan buah kludi, dia gugur sebagai raja di atas segala raja, sebagai khalifah. Nah, Yesus pun Yesus pun tidak bisa menjadi khalifah karena dia bukan anak pertama. Nah, bagaimana cara dia berhak menerima hak kesulungan itu? Dengan cara menjadi yang pertama dibangkitkan, gitu loh. Jadi Yesus itu dia dibenarkan menjadi penerima hak kesulungan bukan karena yang pertama lahir, tapi yang pertama bangkit. Karena Yesus kalau misalnya
karena Yesus Berarti itu yang adalah penting itu kebangkitannya, Mas Saha. betul Bang. Jadi karena Yesus itu Nah, ciptaan baru atau Mas Adam Saha, kedua, izin. Kalau yang terpenting kebangkitannya, mestinya lambang agama kamu itu bukan salib, tapi pocong. Karena biasanya yang terpenting Yesus disalib. gini, Ternyata yang penting itu kebangkitan, bukan penyaliban. Ya udah lambangnya berarti pocong. Kan Yesus dikafani dia. Aduh ya Allah. Yesus itu kan Adam kedua atau ciptaan baru. Dia bukan dari garis keturunan Adam. Dia satu-satunya orang yang bukan keturunan Adam, Bang. Artinya, kalau dia tidak disalib, maka dia masih hidup sampai hari ini karena dia tidak punya dosa waris. Makanya aku udah bilang, kalau kita semua ini terlahir terkutuk, maka tidak perlu dikutuk. Yesus dia terlahir itu tidak terkutuk, makanya harus dikutuk. Iya Mas Saha, awalnya kan dalam persepsimu sebagai ahli karangan orang yang cerdas untuk mengarang, keadaan Yesus dengan keadaan Adam itu sama kan? Iya, betul. Sama. Oke. Baik, saya izin dulu dalam Islam inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sama statusnya, tapi di dalam Islam sama-sama ciptaan Allah. Nah, ini saya ingin tahu dulu nih sama kaum Mas Saha. Yesus sama Adam sama, berarti sama-sama manusia. Di antara kedua sama ini, ada yang gagal, ada yang sukses. Iya. Pertanyaan saya, siapa yang gagal? Ya Adam, Bang, yang gagal. Adam. Jadi Nabi Adam itu dalam ajaranmu dia gagal jadi Tuhan? Gagal, Bang. Kalau gini logikanya di sini, Bang. Emang. Kalau Adam itu tidak gagal, Aduh ya Allah. Kalau Adam itu tidak gagal, maka Yesus tidak akan lahir. Di situ logikanya. Lah iya. Jadi Adam ini manusia sulung, manusia pertama, Iya. anak Tuhan yang gagal jadi Tuhan. Iya, maksudnya Gitu kan? Tuhannya gini, gagal jadi Tuhan adalah gagal menjadi khalifah gitu loh atas bumi. Itu maksudnya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu ya bapaknya. Bapaknya yang namanya adalah Ayahanda, Ayah Asyari Ayaha. Keluaran 3 angka 14. Bisa nggak kalau diganti jadi opa, jangan ayahanda, opa. Bisa nggak opa? Apa? Opa atau om? Iya, ya kayak gini makanya. Karena kan tadi aku bilang Adam itu anak Tuhan dan kita ini kan anak-anaknya Adam, ya. Ya berarti Tuhan itu engkong kita. Oh engkong, Tuhan itu engkong. Engkong itu berarti setara kakek ya? Aku udahan serius. Gimana? Engkong itu setara kakek ya? Iya, kakek. Iya. Bang. Oh Tuhan itu berarti kakek-kakek gitu. Pantas makanya ada gini, Bang. di ini Bang. Coba abang baca di Daniel 7 pasal 9. Emang benar ya berarti ya? Iya. Daniel 7 pasal 9. Saya bacain ya Bang ya. Bang Iya. Masaha saya bacain ya. Iya. Pantasan Bang Masaha bilang itu aki-aki ya, kakek-kakek. Ada ayatnya Ustaz Alif. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya ya, udah tua ini. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Beruban berarti ya. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda yang berkobar-kobar. Ini kakek ini duduk di kursi roda ini berarti Makanya, Tuhan Bang, ini. Kita membayangkan Tuhan itu walaupun itu dia sudah tua ya. Tapi karena dia tidak punya dosa waris, dia masih ganteng, Bang, masih gagah Oh walaupun gitu. udah ribuan tahun. Iya udah iya puluhan iya. ribu tahun. Berarti ini yang duduk di kursi roda yang udah tua bangka ini berarti Tuhan. Ya memang udah tua memang. Udah tua. Kan umurnya kita nggak tahu umur Tuhan berapa. Aku tuh ngakak terus dari tadi Kang. Maksudnya gini, kata Mas Saha ini lucu. Walaupun dia udah tua, dia tetap ganteng, tetap gagah. Walaupun duduk di kursi roda, nggak ngerasain rematik gitu asam urat. Gini loh, itu kan maksudnya itu kan singgasana, Bang, ya kan? Enggak, kenapa Ya kan, duduknya di kursi roda? Emang nggak ada Lah. kursi lagi? Lah Habib Rizik aja kalau dakwah aja kan duduk di kursi dia. Enggak, ini kursi roda loh. Gitu Ini loh. Tuhan kena stroke maksudnya ini. Ah, itu kita harus kembali ke original teksnya dulu, Bang. Bener nggak itu terjemahannya? Nah, ini kan buktinya Nah, itu kayak dia. gini ya bunyi ayatnya. Mm-mm. Kok Tuhan kena stroke sih? Gitu, Bang.
Ya udahlah, aku turun dulu ya. Jangan turun dulu, bentar saya belum belum beres ngebully gimana sih? Berarti ini benar ya ayat Daniel 7 pasal 9 ini ya? Apa tuh? Bilangnya apa? Ya, itu yang duduk di kursi roda itu Tuhan yang lanjut usianya, udah tua, udah Iya, di opa-opa. singgasana masuknya bang, singgasana. Ya ini kan, ini tertulisnya duduk di kursi roda loh. Raja-raja itu kan duduk di ini singgasana. Loh, ini duduknya di kursi roda bukan singgasana bunyinya. Ya itu makanya kita harus lihat original teksnya apakah betul terjemahannya seperti itu. Oh berarti ini LAI, karang-karangan LAI. Cek dulu bang. Coba lu buka sendiri Daniel 7 pasal 9. Iya bang, nantilah. Kok nanti? Ya udah, aku turun dulu. Tapi sebelum turun dadah dulu dong, dadah gitu. Tadi. Udah akut itu. Aku ketawa terus. Ampun, dah bener aku masih ketawa, swear. Yuk, Kristen yang lain, yang pintar silakan naik. Yang merasa pintar ya. Pintar apa nggak tahu ini. Ya, Ray Nadem. Ray. Halo Ray. Ini harusnya Bang Handi tadi, pasien Bang Handi itu. Saya belum nelpon rumah sakit udah kabur duluan. Kalau sama saya dia mah nggak mungkin bisa lama Tad. Iya, kan kita udah paham polanya Mas Saham, makanya kalau diikutin kadang-kadang kitanya jadi ngakak, tertawa lucu, terpingkal-pingkal kan gitu. Tapi mungkin ada perlunya juga kan kita pas lagi habis serius Gurunda tiba-tiba ada sisi hiburan tanpa direncanakan. Malah dia bahas tentang kebangkitan yang terpentingnya udah lucu jadinya kan. Kenapa simbolnya nggak ocong aja? Kacau ya, masa Tuhan duduk di kursi roda udah tua. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya, nauzubillah min dzalik. Dah ini pada tidur kayaknya nih. Oh, kirain tidur Bang Handi. Harusnya Bang Handi tadi ya. Yang mana? Yang tadi itu? Itu si Mas Aha, si Ayahanda itu. Abu Isa. Jadi tadi ada topik menarik itu. Itu anak sebenarnya itu sudah paham dia bahwa kalau tidak ada perintah, ya Ustaz ya Alif ya, kalau tidak ada perintah menyembah sembahan itu, tapi disembah, itu bersumber daripada hawa nafsu. Contoh nih, tadi dikasih sama Bang Juma kan, tidak ada perintah dari Bapak menyembah Yesus, kan gitu. Tapi anak yang tadi ini menyembah Yesus. Artinya, dia menyembah Yesus berdasarkan hawa nafsunya, bukan perintah Tuhan. Gitu kira-kira. Itulah yang diterangkan tadi di Al-Quran, bahwa hawa nafsumu lah yang membuat kau celaka. Begitu ya Ustaz Ali, ya kira-kira yang saya dengar tadi. Iya betul. Al-Quran makanya Allah mengingatkan kan di dalam surah Yasin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaiton innahu lakum adu mubin. Sudah diingatkan kepada Bani Adam, kalian itu jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, setan ini kan yang mengajak membawa hawa nafsu manusia ke jalan yang sesat. Banyak dalil-dalilnya nanti. Mereka melakukan praktek ibadah yang tidak diajarkan oleh para nabi, utusan Tuhan. Kalau kita membahas ya, ini kita kan sambil nunggu ya. Al-Quran itu kan menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu awalnya umat yang satu dahulunya itu. Nah, setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi
untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, mengingatkan kepada mereka kalau kalian menyembah makhluk, menyembah iblis dan sebagainya itu jalan yang sesat. Diingatkan kabar gembira tentang ketika melakukan amal kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala dari Tuhannya, kan gitu. Allah menurunkan bersama mereka kitab, jadi panduan yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Jadi begitu kan kronologisnya manusia itu kan. Awalnya manusia itu umat yang satu, nanti timbul perselisihan, manusia makin banyak, Allah mengutus para nabi, agar apa? Manusia itu kembali ke jalan Tuhan. Nah ini yang unik, di abad pertama, utusan Tuhan ini yang terakhir untuk kalangan Bani Israel malah dituhankan. Nah ini bahaya, diingatkan lagi oleh nabi terakhir, kalau dia itu manusia utusan Tuhan. Nah, itu unik, makanya jadi lucu tadi malah, si Masah itu kan sering bilang dulu, kalau Adam itu Tuhan gagal, makanya Tuhan menciptakan yang keduanya di abad pertama namanya Yesus. Sukses, ternyata suksesnya itu di kematian. Ini keunikan yang hakiki. Iya, Unik itulah. tapi sesat gitu ya. Iya, mau diapa lagi, Ustaz? Itulah artinya apa? Iblis itu memang kerjanya harus berhasil. Karena memang setan itu tugasnya itu. Harus berhasil dia. Cara dia berhasil itu, korbannya adalah bahagia dia, happy dia. Rata-rata korbannya iblis itu merasa dirinya happy, bahagia, menikmati dunia ini kan gitu. Karena iblis itu tidak ada tuh yang menyuruh Anda terjun dari lantai 5 ke bawah, nggak ada. Tapi iblis itu menyuruh Anda untuk bebas saja. Itu ya kira-kira Pak Ustaz. Jadi setan ini berhasil memasuki dan bekerja sama dengan hawa nafsu manusia untuk berkehendak bebas. Bahkan membuat Tuhan baru buat mereka kan gitu. Iya. Itu Ya, kan gitu sih. tertulis juga kan Bang Handi di dalam Al-Quran. Kisah pembangkangan iblis diabadikan di dalam Al-Quran di beberapa surah kan, ada di Al-Baqarah, ada di surah Al-A'raf, ada di surah Toha juga ada, surah Al-Hijr ada, surah Shad juga ada. Dan di situ memang Al-Quran mengingatkan kepada kita kan, ketika bagaimana iblis berjanji, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini iblis sudah berjanji. Mestinya kan kita manusia teman-teman, ini terutama hoten-hoten ya, kita mengajak mereka sadar, mereka itu berbuat maksiat kepada Tuhan, tidak mereka sadari. Nah, kita ingatkan kepada mereka. Kenapa di situ? Mereka akan memandang baik setiap perbuatan maksiat kepada Tuhan. Dia akan merasa indah. Akan memandang bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, kebenaran. Padahal dia itu sedang berada di dalam tipu daya iblis. Udah jelas-jelas ajaran para nabi ketika mereka mengutip ajaran Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Mereka di sini mati-matian mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, dan mereka memandang itu adalah sebuah kebaikan. Belum lagi masuk ke tempat ibadahnya menyembah Dia kan gitu. Makanya benar kata Al-Qur'an, maka iblis akan memandang mereka berbuat baik setiap perbuatan maksiat kepada Tuhan. Maksiat tertinggi kepada Tuhan itu adalah menyekutukan Tuhan. Itu dosa yang paling besar. Sukses iblis di situ. Nah, kita tugasnya mengingatkan mereka, menyadarkan mereka. Nggak mau sadar, ya sudah. Bukan tugas kita lagi. Yang belum terprovokasi dengan iblis, ya sering-sering ikut kajian, memperkuat iman Islam, lawan itu iblis, gitu kan? Yang bagi terlanjur
ya kita berusaha untuk edukasi. Itu sih sebenarnya yang kita diskusikan selama ini ya Pak Ustadz ya. Intern Islam perkuat, hati-hati godaan setan yang terkutuk. Bagi yang sudah tergoda, ya kita edukasi. Alhamdulillah kan banyak juga yang kembali selamat ya. Udah berapa Pak Ustadz yang kembali selamat dari godaan setan yang terkutuk? Selama Banyak ada lah, api, sejak ada ratusan. api. Ratusan ya. Ratusan itu kan semenjak ada api ratusan, dan tidak semua kan memang dikeluarkan sertifikatnya oleh kita kan gitu. Yang terdata di kita itu aja ada yang keluar sertifikatnya itu sekitar 130 kalau nggak salah ya, kurang lebih di situ data kita. Tapi kan ada yang pakai MMCI juga dan yang lain, dan yang Gurunda gitu, yang apalagi yang offline-nya juga banyak saudara-saudara kita. Artinya ada manfaatnya. Gitu ya teman-teman, nggak sia-sia gitu lah ya. Antum semua juga di YouTube di sini gitu. Anda hanya typing itu bagian daripada dakwah itu. Artinya apa? Mendakwai diri sendiri itu lebih penting. Lebih penting memperkuat iman Islam sendiri gitu loh, baru berbagi gitu. Ya, artinya tidak sia-sia lah kita selama ini. Antum juga udah beli paketan, begadang, nemenin kita gitu ya. Ya, Anda adalah bagian dari dakwah kita sendiri. Ada yang nyuruh dibawa, Bang Andi nyari hotel, nyari di mana? Sambil saya ngomong suruh nyari gimana ya? Bisa nggak saya kerja sambil ngomong Kalau nyari ada juga? oten yang minta naik, pasti akan dinaikkan teman-teman. Bang Handi juga di sini moderator, pasti dinaikkan sama Bang Handi. Kita butuh hiburan kok, kita butuh diskusi, pasti dinaikkan. Nggak mungkin nggak dinaikkan. Oten yang jenis apapun juga ya Bang Handi pasti dinaikkan. Kita butuh diskusi. Tenang aja teman-teman, sabar ya. Di tab-tab layar aja dan lopornya digas. Lanjut Bang Handi. Kan ini nggak ada oten, jadi masa kita diam semua? Nggak ada oten, kita akan isi diskusi, disuruh diam. Saya kalau disuruh diam benar-benar saya diam loh. Diam semua kita di sini, gimana loh? Gimana Mas? Saya diam juga ya. Jangankan di sini, nyari di gereja aja susah sekarang oten. Udah pada mualaf. Kalau diam begini gimana teman-teman? Bukan merajut teman-teman, tapi hormatilah, saling menghormatilah, kan gitu. Saya sebenarnya itu malas ngomong, benar dah. Enakan parkum gitu. Biarlah Banyumak yang berbusa-busa. Apa Anda tega membiarkan Banyumak berbusa capek sendiri kan gitu? Kan kita isi dia, kalau Banyumak istirahat kita isi lagi sambil menunggu otennya naik kan gitu. Bener gak tuh bos? Iya. Biarin aja, cuekin Bang Handi lah. Enggak, sering-sering aja sih. Nanti jam 2 atau jam setengah 3 biasa teman-teman kuis lagi ya. Kuis lagi, jangan kemana-mana ya. Lumayan loh. Nanti mah jangan paus dikasihnya yang menang terlalu gede. Ini aja. Teri. Setuju nggak nanti kuis lagi ya teman-teman? Puasa, berkah puasa ya.